Bab 6055. Berita bagus apa? Margaret hanya bisa mengangkat alisnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kabar baik apa itu? Bisakah ini disebut berita bagus? Saudari San berkata dengan gembira, apakah kamu tidak penasaran dengan apa yang Tuan Muda lakukan? Perusahaan apa yang dia jangkau dengan keluarga Rothschild? Saya bertanya pada Nona Lynn, dan dia berkata bahwa Tuan Muda telah mencapai kesepakatan rahasia dengan Simon, patriark keluarga Rothschild. Master Wade memberinya pil sebagai imbalan atas sebagian uangnya dan satu set model AI yang lengkap. Satu set lengkap. Mata Margaret membelalak. Apakah ini model AI paling kuat yang saat ini diinvestasikan oleh keluarga Rothschild? Ya. Saudari San mengangguk dengan berat. Margaret dengan cepat bertanya, model ini sekarang menjadi saluran terbesar untuk teknologi internet. Nilai pasarnya di masa depan tidak akan kurang dari ratusan miliar dolar. Dan hal ini juga telah ditingkatkan ke tingkat strategis oleh Amerika Serikat. Dari software hingga hardware dilarang penjualan eksternal. Bagaimana Charlie melakukannya? Sister San berkata, Nona Lynn tidak mengungkapkan terlalu banyak kepada saya. Tetapi saya yakin harus ada beberapa pembatasan. Margaret sedikit mengangguk dan berkata dengan penuh semangat. Jadi sepertinya Nvidia baru-baru ini menunda pengiriman kartu grafis ke perusahaan lain karena suatu alasan. Seharusnya produk tersebut dipindahkan ke keluarga Rothschild. Dan hanya mereka yang mempunyai pengaruh seperti itu. Setelah mengatakan itu, Margaret menambahkan. Karena semuanya dilakukan secara rahasia, model AI yang dijanjikan keluarga Rothschild kepada Charlie kemungkinan besar tidak akan diumumkan ke publik. Dengan kata lain, Charlie kemungkinan besar menginginkan serangkaian barang yang serupa. Tetapi keluarga Rothschild tidak akan melakukannya untuk tujuan komersial. Itu tidak akan diumumkan ke dunia luar. Dalam hal ini, Anda dapat memahami mengapa keluarga Rothschild setuju. Sister San tersenyum dan berkata, Nyonya, jika Tuan Muda mendapatkan satu set model AI yang lengkap, dia akan mampu menghadapi Warriors Den di masa depan. Dia pasti bisa mengambil lebih banyak inisiatif saat melakukannya. Margaret tersenyum penuh arti dan menghela nafas, ada banyak hal yang dapat dilakukan AI. Ditambah lagi Charlie sekarang memiliki Duncan Lee untuk membantunya. Jadi dia pasti bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usahanya. Mungkin ini akan membawa masalah yang belum pernah terjadi sebelumnya pada Victoria. Setelah mengatakan itu, Margaret berdiri dan berkata kepada Suster San. Sister San, bersiaplah, saatnya meninggalkan Aurous Hill. Tujuan Margaret datang ke Aurous Hill awalnya ingin bertemu Nanako Ito dan mencari cara untuk membantunya mendapatkan pencerahan. Setelah Nanako memperoleh pencerahan, dia tinggal di Aurous Hill dan terus memperhatikan tindakan Charlie di Amerika Serikat. Setelah resmi si Fang Baozuang kembali ke Tiongkok, dia ingin menyampaikan pesan kepada Charlie untuk tidak mempraktekkan 9 keputusan hati yang misterius, dalam kata pengantar 9 kitab suci yang misterius. Sekarang tujuannya telah berhasil tercapai. Tinggal di Aurous Hill hanya akan meningkatkan risiko paparannya. Lagi pula, Aurous Hill tidak hanya memiliki putranya Charlie, tapi juga Maria, makhluk bijak dan hampir seperti setan. Margaret juga takut mereka akan mengetahui apakah dia terus tinggal di sini. Jadi yang terbaik adalah pergi secepat mungkin. Ketika dia meninggalkan Aurous Hill, Charlie sedang duduk di meja makan di rumah neneknya dengan rasa malu. Nenek terus bertanya kepadanya, dan pamannya di meja makan juga sangat antusias. Tapi bibinya, TC, selalu sedikit pendiam. Awalnya, Charlie takut dia akan bertanya tentang Pavel di meja makan. Jadi dia merasa sedikit malu sejak dia masuk. Tapi melihat dia tidak banyak bicara, rasa malu di hatinya menjadi semakin jelas. Meski nenek dan paman banyak bertanya, mereka tidak menanyakan tentang Pavel. Tampaknya mereka telah mencapai kesepakatan diam-diam untuk tidak pernah membicarakan topik ini. Setelah makan siang, Charlie mengobrol sebentar dengan neneknya sebelum mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Ketika wanita tua itu melihat Charlie akan pergi, dia berdiri dan berkata, Charlie, nenek akan mengajakmu keluar. Saat ini, Teci yang diam, berdiri dan berkata, Bu, tolong istirahat sementara aku mengantarnya pergi. Charlie tahu bibinya mungkin ingin berbicara dengannya secara pribadi, jadi dia mengangguk dan berkata, Ya, nenek, jangan repot-repot.
Nenek juga tahu bahwa putri kecilnya pasti ingin bertanya kepada cucunya, jadi dia mengangguk dan berkata, "Oke, biarkan bibimu mengantarmu." Bibi dan keponakannya berjalan keluar dari gerbang villa satu demi satu dan sampai ke halaman. TC tidak tahan, dia bertanya pada Charlie. "Charlie, katakan sejujurnya pada bibimu, apakah Pavel sudah meninggal?" Charlie sama sekali tidak terkejut dengan pertanyaannya, dan mengangguk dengan jujur. "Ya, Bibi, Pavel sudah meninggal." TC mengerucutkan bibirnya dan bertanya lagi, "Bagaimana dia mati?" Charlie menjawab, "Dia mati terbakar dalam api. Tapi tidak ada petunjuk yang tersisa, dan semua abunya telah dibuang." Yang pada dasarnya sama dengan menguap. TC mengangguk ringan. Dia tahu sebelumnya bahwa Charlie pergi ke New York, dan tidak lama setelah dia pergi ke New York. Bab 6056. Pavel menghilang sehingga beberapa menir keluargaan meneleponnya karena mereka tidak dapat menemukan Pavel. Saat dia mengetahui bahwa Pavel hilang, dia menduga dia seharusnya sudah mati. Namun, dia belum menunggu pesan yang jelas. Sekarang setelah dia mendapat konfirmasi Charlie, perasaannya campur aduk. Namun pada akhirnya, ada rasa lega. Jadi dia bertanya kepada Charlie, "Charlie, kamu seharusnya sudah tahu sejak lama bahwa Pavel adalah anggota Warriors Den, kan?" "Itu benar." Charlie mengangguk dan berkata dengan jujur. "Saya kira sebelumnya dia harus menjadi anggota Warriors Den. Dia adalah seorang cendekiawan, tapi belum ada bukti langsung. Namun, saat saya pergi ke New York kali ini, saya secara tidak sengaja menemukan bahwa dia diam-diam telah bergabung dengan bangsawan dari Warriors Den untuk mendapatkan si Fang Bao Suang. Jadi saya mencari kesempatan untuk menangani keduanya." Setelah itu, dia berkata kepada TC dengan nada meminta maaf. "Bibi, kejadian itu terjadi tiba-tiba dan saya tidak sempat meminta petunjuk darimu. Tolong maafkan saya." TC menghela nafas pelan dan berkata pada Charlie. "Charlie, akulah yang ingin mengucapkan terima kasih karena telah menghilangkan kerugian pada keluargaan. Aku dan kakak iparmu hampir membawa bencana pada keluargaan karena kecerobohan kami. Itu semua berkat kalian berdua. Jika kamu tidak menyelamatkan keluargaan dari kemalangan, mungkin aku dan kakak iparmu akan menjadi orang berdosa nomor satu di keluargaan." Charlie merasa lega saat melihat bibinya sangat tulus. Dia sebenarnya tidak tahu banyak tentangnya. Jika dia memiliki pandangan yang benar tentang benar dan salah, dia tentu tidak akan menyalahkannya atas masalah ini. Dia takut jika bibinya adalah otak cinta. Kalau begitu, urusannya dengan suaminya pasti akan membawa ketidakpuasan padanya. Untungnya, keluargaan telah mengalami pasang surut. Dan polanya jauh lebih besar daripada orang biasa. Jadi dia membuka mulutnya dan berkata, "Bibi, cendekiawan dari Warriors Den lebih tajam dari yang kita bayangkan. Mereka yang muncul di sekitarmu dan pamanku di masa lalu telah membuatmu merasa cerdas atau agak dikagumi. S3X yang berlawanan mungkin milik mereka. Bahkan jika itu aku, akan sulit untuk melihat dan menjaganya." TC mengangguk ringan, dan kata-kata Charlie membuatnya merasa sedikit lebih baik. Charlie tahu bahwa dia memerlukan waktu untuk perlahan-lahan beradaptasi dengan pencernaan, jadi dia berkata, "Bibi, kamu tidak perlu memikirkan apapun selama 2 hari ini. Selamat beristirahat. Setelah beberapa saat, situasi antara kita dan Warriors Den akan diselesaikan. Perubahan besar telah terjadi, memungkinkan kami mengambil lebih banyak inisiatif. Pada saat itu, kita mungkin harus mengambil inisiatif. Pada saat itu, kamu dan pamanmu juga harus berusaha untuk berpartisipasi sebanyak mungkin." TC mengepalkan tangannya dan mengangguk dengan tegas. "Oke Charlie, aku mengerti." Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada bibinya, Charlie pergi ke Hotel Sumber Air Panas Champs-Élysées di bawah untuk melihat kemajuan pelatihan seni bela diri. Begitu mobil melaju keluar dari villa pegunungan, dia menerima telepon dari Steve Rothschild. Saat ini sudah larut malam di Amerika Serikat. Steve hanya mengemasi barang bawaannya dan bersiap untuk langsung berangkat ke bandara saat fajar. Untuk menunjukkan niat baiknya kepada Charlie, dia meneleponnya secara khusus. Charlie menjawab telepon dan bertanya sambil tersenyum. "Steve, kenapa kamu meneleponku selarut ini?" Steve dengan cepat berkata dengan hormat. "TNW, kupikir sekarang sudah sore di Tiongkok. Aku seharusnya tidak mengganggumu dengan meneleponmu saat ini."
Charlie bersenandung dan bertanya kepadanya, apakah kamu ada hubungannya denganku? Steve berkata sambil tersenyum meminta maaf. Benar, Tuan Wade, ayah saya baru saja meminta saya melakukan sesuatu di Tiongkok dan akan berangkat dalam 3 atau 4 jam. Saya berpikir Anda juga harus berada di Tiongkok. Jadi aku ingin bertanya apakah itu nyaman bagimu. Saya ingin mengunjungi Anda secara langsung. Kunjungi aku. Charlie tersenyum dan berkata, bukankah kita sudah sepakat soal bisnis? Berperilaku baik saja, kenapa repot-repot datang menemuiku? Steve buru-buru berkata, Tuan Wade, saat ini aku sangat setia padamu. Dalam pikiranku, kamu seperti mercusuar kehidupan. Jika saya datang ke Tiongkok dan tidak melihat Anda, saya akan merasa sangat menyesal. Charlie tahu Steve pasti ingin bertemu dengannya. Dia melihat situasinya, berharap mendapat waktu untuk dirinya sendiri. Suatu titik waktu berapa lama ayahnya bisa hidup. Meskipun Charlie tidak terlalu ingin bertemu dengannya, dia tetap menjadi orang kedua di keluarga Rothschild. Jadi tidak apa-apa untuk selalu menekannya dengan berbagai cara. Dia datang untuk memberi penghormatan kepadanya secara langsung. Jika dia belum melihatnya, dia takut akan diserang. Jika orang ini berpikir bahwa dia tidak memiliki harapan untuk sukses dalam hidup ini dan benar-benar hancur, bukankah dia akan kehilangan nilai menggunakan dia? Jadi, dia berkata, karena Anda datang dari jauh, saya, tuan rumah, tentu ingin mengucapkan terima kasih. Beritahu saya tujuan Anda di Tiongkok kali ini dan waktu yang nyaman bagi Anda, dan saya akan mengaturnya. Steve mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi bersemangat dan berkata dengan cepat. T.N. Wade, aku akan ke Rose Hill, tapi ini tidak penting. Tolong beritahu saya kota Anda. Setelah aku mendarat di Rose Hill, tugas pertamaku adalah menemuimu, yang lainnya nanti. Charlie berkata dengan rasa ingin tahu, kamu bilang Rose Hill? Ya. Steve berkata, ayah saya meminta saya pergi ke Rose Hill untuk urusan bisnis. Jika saya tidak terbang ke Rose Hill sebagai perhentian pertama saya khawatir itu akan menyakitinya. Tapi jangan khawatir, cukup beri aku alamatnya dan aku akan datang menemuimu setelah aku mendarat di sana. Charlie tersenyum dan berkata, kebetulan sekali. Saya di Rose Hill. Ketika kamu tiba, aku akan menjagamu.